Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pada saat ini tetap dalam penyertaan Tuhan, amin. Dan apapun yang boleh kita alami saat ini, biarlah semuanya kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita tetap terus fokus memandang kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Serahkan haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan saudara. Yeay. Sebab Dia Tuhan yang sungguh ajaib. Dia dahsyat, agung dan perkasa. Mari yang lebih dahsyat lagi saudara. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama serukan nama. Hanya Kau yang
kita siapkan hati kita saudara, kita lebih lagi sembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang dengan penuh kerinduan. Kami rindu setiap kami dipulihkan. Kami rindu hati yang baru yang daripada-Mu ya Bapa. Hatiku dengan kasih-Mu.
Kami rasakan sentuhan kasih-Mu ya Bapa. Mari saudara, undang dia hadir dalam hatimu. Holy Spirit in this place, oh Lord, oh hallelujah, hallelujah. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, for all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful. Here I am to worship. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my for God. all together You're all lovely, together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Biarlah apapun yang boleh kami rasakan, boleh kami bawa dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara bersama-sama katakan amin. Salam SOG, berjumpa lagi di dalam ibadah online. Saat ini SOG masih ibadah online ya, jadi kita belum ada onsite. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, dengan media apapun, Tuhan tidak bisa dibatasi. Hadirat Tuhan
berkat Tuhan kita tetap bisa akan rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. SOG bulan ini, tema besar SOG adalah More Than Enough, yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup yang lebih dari cukup. Teman-teman SOG, saya mengajak kita semua untuk fokus kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hidup kita, berakar, sehingga melalui firman yang kita sama-sama belajar, kita dapat menjadi orang Kristen, orang-orang yang berbuah manis dan dapat berdampak bagi orang lain, dan tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam ayat ini dijelaskan kalau sangat berbeda antara pencuri datang hanya sebagai pencuri, membunuh, kemudian membinasakan. Yang sangat berbeda adalah Yesus datang untuk memberikan kita hidup di dalam kelimpahan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata untuk memberikan kita seperti misalnya pelayanan. Tuhan Yesus hanya berkata, Dia memberikan kita hidup yang abundant, hidup yang berlimpah gitu. Jadi Tuhan Yesus mau kita itu memiliki hidup yang berkelimpahan. Dia datang untuk memberi, bukan untuk meminta. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk memberi, bukan untuk meminta. Yesus menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang dunia ini tawarkan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan segalanya. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam kehidupan Dia, di dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyediakan semua apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Di saat kita susah, Tuhan menolong. Di saat kita sedih, Tuhan menghibur. Di saat kita berkekurangan, Tuhan mencukupkan kita. Efesus 3 ayat 20 berkata demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Yesus jauh seperti yang kita bayangkan, kita doakan, Dia memberikan jauh daripada itu semua. Jauh lebih banyak berarti more than enough. Jauh lebih banyak itu berarti lebih dari cukup apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan kita adalah God of more than enough. Ya, jadi pada saat Dia menciptakan semua dunia ini, isi dunia ini, kita bisa berkata bahwa bukan hanya cukup, tetapi lebih dari cukup. Dia memberikan segalanya bagi kehidupan manusia. 1 Korintus 2 ayat yang 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari semua yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita, kita minta sama Tuhan, mintanya ini, Tuhan aku mau ini. Tetapi apa? Tuhan berikan ini, itu, dan sebagainya. Bukan cuma apa yang kita mau, tapi apa yang kita tidak pikirkan pun Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kita sebagai manusia tidak pernah merasa cukup. Banyak orang-orang Kristen, banyak kita tidak menyadari bahwa hidup kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Ya, kita suka komplain sama Tuhan, kita suka protes sama Tuhan, kok hidup saya hanya begini-begini saja? Kenapa hidup saya selalu begini? Tidak pernah mencapai apa yang kita ekspektasikan di dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali kita masih berpikir belum cukup atau belum mapan? Kalau kita hanya menunggu untuk cukup terlebih dahulu,
tidak akan pernah cukup. Karena memang sifat dasar kita manusia, kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Kita selalu kurang, kurang, dan kurang. Kita seringkali hidup dalam mental yang saya tidak berkelimpahan. Banyak daripada kita masih bermental menganggap bahwa diri kita itu tidak berkelimpahan, tetapi Tuhan berkata beda. Ya, karena seringkali kita itu mengukur kelimpahan itu hanya apa yang ada di luar, bukan apa yang ada di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan bahwa kita tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupan ini. Saya beberapa waktu lalu melihat sebuah video di media online. Saya sharing sedikit sama teman-teman, bisa menjadi sebuah ilustrasi bagi kita semuanya. Ada seorang pemuda, dia sedang berada di dalam mobil di sebuah parkiran gedung. Dia bersama sopirnya, dia berdua saja bersama sopirnya. Dia berkata kepada seorang muda ini berkata kepada sopirnya, dia bilang begini, teman saya baru membeli mobil yang sangat mewah daripada mobil saya yang dia miliki. Dia berkata kepada supirnya, saya akan menjadi orang yang sangat bahagia apabila saya punya mobil seperti yang teman saya juga beli, gitu kan. Nah, di depan mobil pemuda ini parkir, ada mobil orang lain yang parkir di depannya. Dan tiba-tiba orang yang memiliki mobil yang parkir di depannya itu datang menghampiri pemuda yang punya mobil mewah ini. Dia berkata kepada pemuda itu, dia ketuk kaca mobilnya, dibukakan, dan dia berkata begini, saya sangat mengimpikan memiliki mobil seperti yang Anda punya. Saya akan bahagia sekali apabila saya memiliki mobil yang Anda punya, bukan seperti mobil saya yang butut itu. Dia berkata demikian, dan setelah itu dia pergi kembali ke mobilnya. Tapi ketika dia akan naik ke mobilnya, ada seorang pengendara sepeda motor datang menghampirinya, dan dia berkata begini, halo teman, mobil kamu bagus. Dan dia berkata sama pemilik mobil, saya akan bahagia apabila saya memiliki mobil seperti Anda. Karena saya kalau memiliki mobil seperti Anda, saya tidak akan kepanasan, saya tidak akan kehujanan. Lalu pergi pengendara motor ke suatu tempat, lalu dia bertemu dengan orang yang mengendari sepeda. Lalu orang yang mengendari sepeda ini berkata kepada dia bahwa, hai kawan, saya motor kamu bagus, gitu kan. Dia bilang, saya akan senang kalau saya memiliki motor seperti Anda. Dia bilang, saya tidak akan mengayuh sepeda saya capek-capek lagi berkilo-kilometer kalau saya memiliki motor seperti yang Anda punya. Singkat cerita yang terakhir, pengendara sepeda pergi, dan di jalan dia menemukan orang yang sedang berlarian mengejar bis untuk menaikinya, tetapi tidak mendapatkan bis itu. Dan orang itu berkata kepada orang pemilik sepeda itu, dia bilang, halo kawan, saya sangat lelah setelah mengejar bis tetapi tidak dapat. Saya akan sangat senang apabila saya bisa memiliki sepeda seperti kamu, supaya saya setiap hari tidak akan kejar-kejar bis lagi untuk saya naiki. Saya bisa naik sepeda sendiri ke tempat kerja saya. Dari ilustrasi cerita ini, kita bisa melihat bahwa kalau kita mengikuti apa yang kita mau di dalam kehidupan kita, bukan maunya Tuhan, kita akan selalu merasa tidak cukup, dan tidak cukup. Kita tidak pernah merasa puas akan kehidupan ini. Pengen ini, dan pengen ini. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar kita, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. Hidup yang berkelimpahan bukanlah sebatas kondisi dompet kita tebal atau uang kita banyak. Namun yang terpenting kondisi hati dan jiwa kita.
Kebalikan dari hidup yang berkelimpahan itu bukan hidup yang berkekurangan. Kebalikan dari hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang mementingkan diri sendiri. Hidup yang mementingkan ego sendiri. Bagi kita, orang yang mendapatkan kepuasan di dalam Yesus Kristus adalah menjadi cukup. Jadi kalau kita merasakan kepuasan yang dari Yesus itu, kita akan menjadi cukup, tidak berkekurangan. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apakah Tuhan sudah menjadi lebih dari cukup di dalam hidup kita? Kalau belum, kita baca di dalam Yohanes 4 ayat ke-13. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Orang yang minum air akan haus lagi. Orang yang minum air ini akan haus lagi. Kata Yesus, tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan, yang Yesus akan berikan, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Yesus menaruhkan mata air di dalam hidup kita, dalam diri kita, tidak akan pernah habis. Kita selalu harus mengucap syukur. Kita tidak boleh mementingkan ego kita. Kita harus menyadari bahwa Yesus ada di dalam kita. Yesus itu Tuhan kita yang punya segalanya. Dari hidup kita yang memiliki Yesus, maka hidup kita akan dituntun, akan sadar bahwa ternyata hidup kita adalah hidup yang di dalam berkelimpahan. Yohanes 7 ayat 37 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Pada hari terakhir dari perayaan itu, yaitu hari yang paling penting, Yesus berdiri di dalam rumah Tuhan lalu berseru, orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum. Tuhan itu sumber dari segalanya. Dunia tidak dapat menggantikan kasih dan kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu sudah lebih dari cukup untuk kita. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Karena Yesus sudah bilang bahwa di dalam diri kita ada aliran air hidup. Yesuslah sumber kelimpahan kita. Hanya dalam Yesus kita akan menemukan kepuasan yang tidak bisa dunia ini berikan. Hidup yang lebih dari cukup tergantung kepada Sang Pemberi kita, kepada Tuhan kita. Berkat yang sejati adalah hadirat Tuhan. Ayat penutup pada renungan ini, Mazmur Daud mengatakan demikian. Ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar dan karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita lihat Mazmur Daud ini begitu syairnya mengatakan bahwa Tuhan akan segala kehidupan kita di cover oleh Tuhan. Saya mau menutup renungan kita dengan satu quotes. Diberkatilah untuk menjadi berkat. Sadarilah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, yang dimana Tuhan adalah yang memiliki segalanya di dalam dunia, di dalam kerajaan Allah. Jadi sebagai miliknya Tuhan, kita memiliki segalanya di dalam kehidupan kita. Jadi tetap jangan khawatir, tetap kuat, apapun kondisimu, apapun kondisi kita saat ini. Percaya, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Demikian yang renungan kita saat ini. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, dapat kita
implementasikan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki hidup yang berkelimpahan, dan kita akan bersama-sama memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan, mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Jadi di dalam Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki segalanya. Kami hidup di dalam kelimpahan, di dalam berkat yang luar biasa kami terima. Kami mau menyadari bahwa berkat ini bukan hanya tentang materi, tetapi anugerah dan kemurahan Tuhan adalah berkat hidup kelimpahan yang luar biasa kami terima. Terima kasih Tuhan, jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan dan kami memiliki buah untuk dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.